Hello The Cleaver, kita berjumpa lagi masih dengan alur cerita film-film. Semoga alur cerita film kali ini dapat menambah daftar referensi film Sobat The Cleaver semua. Sebelum saya lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kita tidak ketinggalan alur cerita film terbaik, terhoror, teraction, terheboh, termisteri, terromantis, terdrama, dan terviral lainnya. Dan tak lupa saya doakan semoga Sobat The Cleaver sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Let's go! Secara garis besar, film ini menceritakan terbongkarnya kedok seorang dokter cabul ahli forensik yang menghamili gadis-gadis cantik. Scene dimulai dengan kedatangan seorang kakek menemui 4 orang nelayan di suatu pantai. Kakek tersebut memberikan sebuah foto seorang gadis pada keempat nelayan yang ia temui. Kemudian di suatu tempat terlihat seorang gadis pingsan usai mengambil bola kok milik keempat orang nelayan tersebut. Entah apa yang dilakukan 4 nelayan tersebut pada gadis itu. Tiba-tiba scene beralih pada seorang pria yang sedang berlari. Pria tersebut adalah Gana yang diperankan oleh Nagal Saurya. Ia kembali ke India dari luar negeri untuk menghadiri pertunangan adiknya yang bernama Priya yang diperankan oleh Sagun Kaur. Setibanya di rumah, Gana disambut sangat meriah oleh keluarganya dan acara pertunangan pun berjalan dengan bahagia. Namun, di suatu malam Gana terkejut melihat adiknya berusaha melakukan bunuh diri. Dengan mendobrak pintu kamar adiknya, Gana berhasil masuk ke kamar adiknya dan menggagalkan bunuh diri yang akan dilakukan oleh adiknya. Ia pun bertanya mengapa adiknya hendak melakukan perbuatan tersebut. Gana pun terkejut mengetahui bahwa adiknya telah hamil dan lebih tragis lagi ia tidak tahu siapa yang telah menghamilinya. Gana kebingungan menghadapi masalah ini. Langkah awal Gana mulai menemui tunangan adiknya yang bernama Raffi. Gana mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tunangan adiknya tersebut agar tunangannya bisa menerima situasi tersebut. Untung Gana bisa meyakinkan Raffi hingga Raffi menerima keadaan pria. Lalu Gana dan Raffi membantu pria mengaborsi kehamilannya. Gana berjanji akan merahasiakan kejadian ini pada siapapun. Gana kembali meyakinkan pria agar tidak putus asa dan juga melupakan masa lalunya. Hari pernikahan pria dan Raffi pun tiba. Mereka akhirnya menikah dengan bahagia. Usai pernikahan adiknya, Gana mulai melakukan misi atas peristiwa yang menimpa adiknya. Ia mulai dengan menginterogasi pria-pria yang pernah bermasalah dengan adiknya di masa lalu. Mulai dari teman kampus hingga orang-orang yang mengganggu adiknya di media sosial. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Karena usahanya tidak menemui hasil, penuh kecewa, Gana menatap wajahnya di cermin. Ia pun memukul cermin tersebut hingga tangannya berdarah. Ibu Gana yang mengetahui tangan Gana berdarah dengan penuh khawatir, ibunya membawa ke rumah sakit. Usai tangan Gana diobati, ia pun hendak keluar menuju mobilnya. Tiba-tiba tepat di atas mobil Gana jatuh seorang gadis dan di tangannya terdapat surat yang ditujukan kepada ayah dan ibu gadis tersebut. Gana membaca surat tersebut. Isi surat tersebut permohonan maaf untuk ayah dan ibunya. Gadis itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki pacar atau merasa pernah berhubungan badan dengan siapapun. Akan tetapi dokter tiba-tiba mengatakan ia hamil. Maka gadis tersebut tidak punya pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Gana tercengang karena apa yang terjadi pada gadis tersebut sama dengan apa yang terjadi pada adiknya. Pada malam harinya Gana pergi ke kantor polisi untuk mengurus asuransi mobilnya yang rusak akibat wanita yang bunuh diri di rumah sakit tadi. Pada saat bersamaan datang pasangan suami istri yang hendak melaporkan bahwa anak gadisnya telah hilang, namun polisi tersebut tidak menanggapi dengan serius. Gana pun melakukan protes pada polisi tersebut. Dengan penuh kesal, polisi tersebut menjelaskan sambil melemparkan data buku laporan orang-orang hilang kepada Gana. Polisi tersebut berkata bahwa ia sudah sering menerima laporan orang hilang, namun ketika anaknya kembali pada keesokan harinya, si pelapor tidak mencabut laporannya kembali. Karena perasaan kesal dan jengkel, polisi itu pun meninggalkan Gana sendiri. Tanpa sepengetahuan polisi tersebut, Gana memfoto data-data dalam buku tersebut. Gana mulai melakukan misi kembali dengan menelpon satu persatu gadis yang hilang tersebut. Tiba-tiba Gana melihat pasangan suami istri yang melapor di kantor polisi tadi sedang panik mencari tumpangan.
Dengan sengaja Dana melintas di depan mereka. Mereka pun menghentikan mobil Gana. Ternyata mereka ingin menjemput anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit berdasarkan info yang didapatkannya. Karena Gana ingin tahu lebih banyak, ia pun ikut masuk ke dalam rumah sakit tempat anak bapak dan ibu tersebut dirawat. Gana mencuri dengar ketika dokter menjelaskan apa yang terjadi pada putri bapak dan ibu tersebut. Dokter mengatakan bahwa tidak ada perlu yang dikhawatirkan karena putrinya hanya mengalami hipoglikemia, hilangnya kadar gula dan natrium pada tubuh hingga menyebabkan tidak sadarkan diri. Dan dokter berpesan agar menjaga pola makan. Orang tua si gadis pun mengasumsikan kejadian ini terjadi karena si anak melakukan program diet. Tiba-tiba ponsel Gana berdering, rupanya telepon dari salah satu data gadis yang hilang yang ia telepon tadi. Dari pernyataan gadis tersebut, Gana mencurigai rumah sakit Prerna. Pada saat makan malam bersama ibunya, Gana pun bertanya pada ibunya tentang perihal adiknya. Ia bertanya pada ibunya apakah adiknya pernah tidak sadarkan diri saat ia berada di Amerika Serikat. Ibunya pun menjawab karena pria tidak makan dengan teratur, makanya adiknya tak sadarkan diri. Menyadari pria juga pingsan dan dirawat di rumah sakit, Gana pergi menuju rumah sakit. Ia pun mengetahui Sadana pun dirawat dalam keadaan darurat dan diantarkan oleh ambulan. Gana pun meminta detail tentang ambulan tersebut, namun pihak rumah sakit tidak dapat memberi informasi lebih sebab Gana bukan seorang polisi. Keesokan harinya, kekasih Gana yang bernama Neha yang diperankan oleh Kajal Agarwal menelpon Gana. Ia memberitahu bahwa mengenai temannya yang pingsan yang telah dibawa ambulan. Gana dengan segera menghampiri Neha. Mereka pun segera menuju rumah sakit yang tertera di mobil ambulan yang membawa teman Neha. Setibanya di rumah sakit, mereka tidak mendapati teman Neha di rumah sakit. Neha merasa khawatir. Gana yang memang sedang melakukan penyelidikan tentang kasus yang serupa segera bertanya di mana ruang teknis pada resepsionis. Namun rupanya resepsionis kurang merespon. Dengan emosi, Gana menggebrak meja. Dengan ketakutan, resepsionis memberikan info tempat ruang teknis. Gana bergegas menuju ruang teknis dengan diantar pengelola rumah sakit agar tim teknis tersebut membantu Gana. Mengetahui ambulan tersebut dilengkapi GPS, Gana meminta tim teknis untuk menandai radius 5 km dari mall tempat teman Neha pingsan. Alhasil ditemukan 5 ambulan. Kemudian Gana meminta bantuan Neha untuk membimbingnya ke GPS lokasi 5 ambulan tersebut. Berdasarkan GPS arahan Neha, beberapa ambulan dihentikan olehnya. Ambulan ke-1 pun dihentikan, namun di sana tidak ditemukan teman Neha. Ambulan kedua pun dihentikannya. Lagi-lagi teman Neha tidak ada di dalamnya. Ambulan ketiga juga tidak ditemukan teman Neha. Kemudian Neha memberi info ada ambulan yang berhenti di suatu tempat. Gana pun bergegas menghampirinya. Namun di ambulan tersebut pun tidak ditemukan teman Neha. Neha pun memberi info kembali bahwa ada salah satu ambulan yang menuju Rose Hill. Dengan segera Gana menuju bimbingan Neha. Namun sayang, jalan yang ditunjukkan Neha jalan buntu. Gana tak putus asa, ia pun meninggalkan motornya dan mengambil jalan pintas menuju ambulan tersebut. Tak terduga tiba-tiba Gana menabrakkan badannya ke ambulan tersebut. Ambulan pun terhenti. Gana bertarung melawan 4 nelayan tersebut untuk menyelamatkan teman Neha, sekaligus memaksa mereka agar buka mulut siapa dalang di balik semua ini. Namun sayang seribu sayang, mereka berhasil kabur sebelum mengungkap dalang di balik hilangnya beberapa gadis dan berujung hamil. Scene pun beralih pada seorang dokter patologi ahli forensik bernama Dr. Monaj Kumar yang menolak melakukan postmortem pada mayat seseorang. Namun ketika pegawai rumah sakit mengatakan bahwa jasad tersebut adalah putri seorang hakim, ia pun berbalik dan menyanggupi postmortem tersebut. Tapi sungguh di luar dugaan, alih-alih melakukan postmortem, ia malah menyetubuhi mayat tersebut. Rupanya ialah dalang di balik semuanya. Karena takut akan kejahatannya terungkap, ia melenyapkan keempat nyawa nelayan tersebut karena ia menganggap kegagalan nelayan tersebut bisa mengarahkan pada dirinya. Rupanya Dr. Monaj Kumar juga seorang psikopat yang sangat sadis. Scene berikutnya tampak Neha yang mempertanyakan sikap Gana yang akhir-akhir ini selalu menghindari Neha dan jarang menghubunginya. Dengan terpaksa Gana mengungkap misinya dan menceritakan apa yang terjadi pada pria. Mendengar penjelasan Gana, Neha tertegun dan tak mampu berkata sepatah kata pun. Saat pagi hari tampak Neha sedang menonton
menonton berita tewasnya putri seorang menteri bernama Somya dan jenazahnya dibuang di hadapan kantor polisi. Neha segera menelpon Gana dan menyuruhnya untuk menyalakan televisi. Gana pun menonton berita yang serupa. Berharap mendapatkan informasi tambahan dari misi yang ia jalankan, ia pun menuju rumah menteri. Di sana nampak banyak petugas polisi yang sedang berjaga. Melihat keadaan rumah menteri yang dipenuhi polisi, mustahil baginya untuk masuk ke dalam. Ia pun minta bantuan Neha. Melalui bantuan Neha, Gana dapat mengakses laptop Somya yang terhubung langsung ke handphone Somya. Gana pun melihat data-data dalam handphone Somya. Ketika perhatiannya tertuju pada salah satu foto selfie Somya. Dalam foto selfie tersebut tampak lelaki tua kakek Dr. Monats yang tepat berada di belakang Somya. Lalu Gana bergegas menuju mall tempat diambilnya foto tersebut. Di mall tersebut ternyata tampak banyak polisi juga. Dengan mengaku sebagai media yang bekerja untuk polisi, akhirnya Gana bisa mengakses rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV ternyata Somya membeli parfum dari seorang pria. Gana pun bertanya pada pegawai CCTV tersebut. Untungnya pegawai itu mengetahui bahwa lelaki tersebut ialah penjual bunga di sekitar mall. Dengan segera Gana menemui pria tersebut. Pria tersebut menceritakan bahwa ia hanya membantu seorang pria tua untuk menjualkan parfumnya, dan pria tua tersebut pun membayarnya. Gana menunjukkan foto pria tua Dr. Monats yang ada dalam foto selfie Somya. Pria tersebut mengakui bahwa pria tua itulah yang menyuruhnya menjual parfum. Dalam benak Gana timbul pertanyaan, apa sebenarnya hubungan pria tua tersebut dengan 4 nelayan itu? Ia pun segera pergi ke kampung nelayan tersebut. Di sana Gana mendapatkan informasi bahwa keempat nelayan tersebut telah tewas. Sementara itu kita dibawa flashback ke proses pembunuhan Somya. Kenapa Dr. Monats harus membunuh Somya? Dalam scene ini tampak Dr. Monats sedang menikmati sebatang rokok sambil mengingat-ingat kejadian saat ia menjalankan aksi bejatnya ketika Somya tidak sadarkan diri. Dan ia pun teringat bahwa di tangan Somya ada bekas suntikan. Ia pun gegas menghampiri Somya dan bertanya pada Somya. Somya hanya menggeliat. Menyadari Somya seorang pecandu narkoba, Dr. Monats panik karena dia seorang dokter. Ia paham betul bahwa seorang pecandu narkoba tidak cukup dengan diberi dosis anestesis normal untuk membuatnya tak sadarkan diri. Ia tahu kalau Somya sadar saat ia menjalankan aksi bejatnya itu dan mampu mengenali wajahnya. Ia pun semakin panik. Muncullah jiwa psikopat yang dimilikinya dan membunuh Somya walaupun telah diperingatkan oleh temannya agar tidak membunuhnya. Namun dengan jiwa psikopat yang ia miliki tetap saja membunuh Somya. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Terdengar suara pintu sedang diketuk. Setelah pintu dibuka rupanya sekelompok polisi. Teman Dr. Monats pun tampak ketakutan. Dr. Monats menanyakan maksud kedatangan para polisi tersebut. Polisi tersebut menyampaikan bahwa Dr. Monats diminta untuk melakukan otopsi terhadap jasad Somya. Setelah melakukan otopsi jasad Somya, Dr. Monats memberikan keterangan di depan awak media. Dengan ekspresi muka yang sedih, ia menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya dan menceritakan apa yang terjadi pada tubuh Somya. Dan ia pun mengatakan mendukung pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus ini. Gana yang menyaksikan Dr. Monats melalui televisi sempat terkecoh. Dengan penuh kesedihan, Gana menjelaskan kepada Neha hasil misi yang selama ini ia jalani. Inti dari penjelasan Gana, semua korban tidak sadarkan diri sebab hipoglikemia yang diinduksi buatan obat terlarang yang disebut hipomecin. Scene berikutnya tampak Gana melanjutkan misinya dengan mengunjungi kembali mall tempat terlihatnya pria tua kakek Monats tersebut. Rupanya Gana memfokuskan pencariannya kepada pria tua tersebut. Setelah mengetahui tewasnya 4 nelayan tersebut, Gana langsung menuju ruang CCTV dan memberi suap pada penjaga serta memintanya menunjukkan hasil rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut, Gana mendapatkan satu alamat yang tertera pada suatu mobil, yaitu Shiva Sakti Travel. Dengan menggunakan GPS, Gana pun tiba di tempat tujuan. Ia pun turun dan segera menuju pintu dan mengetuknya. Tanpa ia sadari, Dr. Monats keluar dari rumah tersebut. Ia pun menanyakan Shiva Sakti Travel. Dr. Monats menjawab bahwa alamat yang ia cari ada di balik gedung rumahnya. Ketika Gana hendak pergi, baru ia mengingat bahwa orang yang ia temui ialah Dr. Monats yang ia saksikan di televisi saat memberikan keterangan pers tentang jasad Somya. Ia pun hendak menceritakan kepada Dr. Monats tentang penemuannya selama ia menjalankan misinya. Dr. Monats mempersilahkan Gana masuk. Rupanya diam-diam Dr. Monats memiliki niat jahat pada Gana. Karena ia sadar bahwa pria ini mampu membahayakan posisinya. Sedangkan Dr. Monats membuatkan Gana secangkir kopi yang telah ditambahkan racun. Namun untung saja Neha menelpon
menelpon Gana. Neha menceritakan bahwa ia telah mengadukan pada polisi bahwa pria tua tersebut kakek Neha yang hilang. Namun tiba-tiba mengejutkan Neha, seseorang melempar mayat tepat di hadapan Neha ketika Neha akan keluar dari kantor polisi. Ia pun menyampaikan pada Gana. Gana meminta Neha untuk mengikuti mobil tersebut. Tanpa sepengetahuan Dr. Monats, Gana langsung meninggalkan rumah Dr. Monats untuk menyusul Neha yang ia perintahkan untuk mengikuti mobil tersebut. Rupanya pengendara mobil tersebut adalah kakek tua Dr. Monats. Kakek itu pun menelpon Dr. Monats, kemudian Dr. Monats mengarahkan si kakek. Setelah Neha menelpon Gana, Gana meminta Neha untuk pergi menjauh dari si kakek. Karena Gana sadar ada seorang yang telah mengarahkan si kakek. Neha pun mengikuti perintah Gana. Sedangkan si kakek terus mengemudikan mobilnya sesuai arahan Dr. Monats. Dr. Monats mengarahkan si kakek ke pelabuhan dan tiba-tiba Dr. Monats pun menyuruh si kakek agar berhenti. Setelah si kakek berhenti, tampak mobil Gana mengikutinya dari belakang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba kontainer menimpa mobil si kakek dan si kakek pun terbunuh. Melihat kejadian itu, Gana kesal karena satu-satunya orang yang bisa menuntunnya kepada dalang dari semua ini sudah mati. Ia pun hendak masuk ke dalam mobil. Namun seketika pandangan Gana tertuju pada puing-puing pecahan mobil si kakek yang tertimpa kontainer. Ia pun mendapatkan sebuah kartu pelanggan di sebuah bengkel. Dengan cerdik, Gana menuju bengkel tersebut dan menanyakan si pemilik mobil sesuai kartu pelanggan yang ia dapati dari mobil si kakek. Si pemilik bengkel mengatakan bahwa pemilik mobil tersebut ialah Dr. Monats. Gana pergi menuju rumah Dr. Monats. Rupanya Dr. Monats sedang keluar sehingga tampak rumah dalam keadaan kosong. Dengan rasa penasaran, Gana masuk ke rumah Dr. Monats hingga ia menemukan beberapa mayat yang diawetkan dalam tabung. Tiba-tiba Dr. Monats datang bersama temannya. Tampak Dr. Monats Kumar sedang dipukuli oleh temannya dengan ikat pinggangnya. Seketika scene beralih di masa Dr. Monats kecil yang dipukul oleh ayahnya dengan sabuk karena telah memperkosa anak pembantunya. Sedangkan kakek Dr. Monats berusaha menenangkan ayahnya. Usai memukul Dr. Monats, ayahnya menghampirinya saat sendiri ayahnya pun berpesan, "Tidak peduli seberapa besar kejahatan yang engkau lakukan, selama tidak ada yang menemui kesalahanmu, engkau akan tetap dihormati." Dr. Monats kecil pun membunuh pembantunya serta anaknya sekaligus ayahnya karena mereka telah mengetahui perbuatan bejatnya. Sedangkan sejak itu Dr. Monats diasuh oleh kakeknya. Dalam scene ini kita ketahui bahwa teman Dr. Monats merupakan ayahnya yang selalu hadir dalam halusinasinya untuk menjalankan doktrin ayahnya. Sedangkan pria tua yang mati ditimpa kontainer adalah kakeknya. Scene beralih ke masa sekarang di mana terjadi pertempuran hebat antara Dr. Monats dan Gana. Dan pada akhirnya Gana pun mampu mengalahkan Dr. Monats. Dr. Monats pun akhirnya terbunuh. Cerita pun berakhir. Terima kasih.